أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai undang-undang perkawinan bersama saya Asad Hussein. Undang-undang perkawinan yang akan dibahas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dan mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019. Yang akan dibahas meliputi dasar perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada asasnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat. Yang pertama, adanya persetujuan dari istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Persetujuan oleh pengadilan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri selama kurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lain yang menurut penilaian dari hakim atau pengadilan. Syarat-syarat perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal setelah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari
orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat di antara wali atau orang-orang yang tersebut di atas, atau salah seorang di antara mereka tidak dapat menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar keterangan dari orang-orang tersebut. Selanjutnya, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan tentang ketentuan umur, orang tua pria atau orang tua dari pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Pemberian dispensasi oleh pengadilan setelah terlebih dahulu mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, perkawinan dilarang apabila ada hubungan darah dalam garis lurus keturunan ke atas maupun ke bawah. Begitu juga ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, antara seorang dengan saudara neneknya. Dan juga ada hubungan semenda, yaitu hubungan mertua, hubungan anak tiri, menantu, dan hubungan ibu atau bapak tiri. Juga ada hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, paman susuan, bibi susuan. Juga ada hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, dan juga mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi apabila seorang suami atau istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi selama sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu menunggu atau iddah. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat mencegah perkawinan ialah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu, salah seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah seorang dari kedua belah pihak atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru. Juga yang dapat mencegah perkawinan adalah pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya, pencegahan perkawinan diajukan ke pengadilan daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan. Calon-calon yang akan dicegah perkawinannya diberitahukan mengenai adanya permohonan pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan oleh yang mencegah. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang, maka ia harus menolak melangsungkan perkawinan. Dalam hal penolakan permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pengadilan pencatat perkawinan diberikan keterangan tertulis mengenai penolakan tersebut. Pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah di mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan perkawinan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut. Selanjutnya, batalnya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk. Berikutnya, barang siapa karena perkawinannya masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak atas dasar masih ada banyak perkawinan, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri atau tempat tinggal suami atau istri. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas atau oleh jaksa atau oleh suami atau istri. Untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat. Pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai
diri suami atau istri. Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya, dan dalam waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Suami atau istri yang bertindak dengan itikat baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak dengan itikat baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Selanjutnya, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, aturan agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubahnya dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat tinggal ditentukan oleh suami istri secara bersama. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin kepada yang lain. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Harta benda dalam perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Putusnya perkawinan serta akibatnya. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah sebelumnya pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.
Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara pengajuan gugatan diatur dalam perundangan tersendiri. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bila mana bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Kedudukan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina. Pengadilan dapat memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuan. Anak yang belum mencapai umur 18 atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak untuk jangka waktu tertentu melalui putusan pengadilan jika ia melalaikan kewajibannya terhadap anak, jika ia berkelakuan buruk terhadap anak. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak. Selanjutnya mengenai perwalian. Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. Wali sedap pendapatnya dapat diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Wali harus mengurus anak yang di bawah pengasuhannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak tersebut. Wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Terhadap wali juga, wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal-hal yang tersebut pada pasal 49
wali yang telah menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak yang dibawa kekuasaannya atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Pembuktian asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik. Bila akte kelahiran tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Perkawinan di luar Indonesia. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga Indonesia atau seorang warga Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang perkawinan ini. Dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Perkawinan campuran yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk hukum yang perlawinan karena perbedaan kewarganegaraan atau salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia. Bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Kewarganegaraan diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, maka mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan pengadilan bisa memberi putusan. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan tidak dilangsungkan dalam masa 6 bulan sesudah keterangan itu diberikan. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan. Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau putusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan dihukum jabatan. Pengadilan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam, pengadilan umum bagi yang lainnya. Setiap keputusan pengadilan agama dikukuhkan oleh pengadilan hukum. Ketentuan perayaan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sebelum undang-undang ini berlaku dinyatakan sah. Dalam hal
seorang suami beristri lebih dari seorang, berlaku ketentuan suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada suami istri. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Jika pengadilan memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut undang-undang ini, maka berlakulah ketentuan pada pasal ini. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan penutup untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini, maka ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, peraturan perkawinan campuran, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Undang-undang ini mulai berlaku saat diundangkan. Hal-hal dalam undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.